3. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Berita Damai atau Good News. Saya Harili, Gembala Sidang. Mari kita awali dengan doa. Tuhan, kami terima kasih. Kami akan membahas kebenaran firman-Mu yang akan memuaskan hati kami dan memerdekakan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami siap mendengarkan, dan tolong kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yesaya dari Perjanjian Lama, pasal yang ke-52, ayat yang ke-7. The book of Isaiah, chapter 52, verse 7. Yesaya 52, ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita sekalian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. New King James Version berkata seperti ini, How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who proclaims peace, who brings glad tidings of good things, who proclaims salvation, who says to Zion, your God reigns. Di sini kedatangan pembawa berita, dalam bahasa Inggris dikatakan the feet of him who brings good news. Dia memakai istilah kaki di sini. Ya, orang tanpa berjalan nggak mungkin akan sampai memang. Saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi, mendahulunya dengan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Kita menemukan sebuah kebenaran yang tidak dapat disangkal bahwa bukan anak-anak saja, tapi orang dewasa pun memiliki kecenderungan untuk menutup telinga mereka terhadap hal-hal yang tidak ingin mereka dengar. Jadi selektif di dalam hal ini mereka menutup telinga mereka. Di gereja, pikiran mereka pun dapat mengembara kemana-mana. Mereka dengan cepat mengalihkan pikiran dan perhatian mereka ke tempat lain. Pada saat panggilan untuk bertobat terhadap dosa tertentu disampaikan dari mimbar. Nah, mereka dapat dengan tepat menceritakan siapa yang datang terlambat. Mereka tahu berapa jumlah anggota KUR. Mereka juga tahu siapa yang memimpin pujian. Bagaimana mereka tahu dan sebagainya ini. Namun mereka tidak pernah dapat menceritakan pada teman mereka apa yang dibicarakan oleh si pengkhotbah, yaitu pendeta saat khotbah. Kecuali lelucon yang disampaikan pendeta dari mimbar. Kita sering juga bersalah karena menutup telinga terhadap hal yang tidak ingin kita dengar. Sekalipun pesan itu berasal dari Allah Bapa. Nah, dalam bukunya Christian Reflection, Reaksi Orang Kristiani, C.S. Lewis mengatakan bahwa seseorang yang hendak mengabaikan suara Allah akan mengikuti nasihat ini. Jadi kalau dia tidak ingin mendengarkan nasihat dari Tuhan, dia akan tutup telinganya. Dia akan berperilaku seperti ini. Ia akan menghindari ketenangan. Ia akan menghindari kesunyian. Dan setiap lintasan pikiran yang mengembalikan kita pada arah dan tujuan kita. Dia akan menyingkir dari hal-hal yang demikian. Dia akan memusatkan perhatian pada uang, pada tindakan kejahatan, pada seks, pada status, pada kesehatan, dan terutama keluhan-keluhan yang ada di lingkungan kita ini. Terus hidupkan radio
supaya pikiran-pikiran yang mendengungkan ayat Alkitab itu dapat dihindari. Mereka yang memilih untuk hidup dalam kebisingan dunia. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, saat itu kita benar-benar perlu mendengarkan suara Allah. Kita perlu diam sejenak merenungkan firman Tuhan. Namun, seringkali kita begitu keras kepala sehingga memutuskan untuk tidak mendengarkannya. Nabi Yeremia ini disebut sebagai the weeping prophet, nabi yang suka menangis, ya. Nabi Yeremia mengecam orang-orang seperti ini. Katanya, hai bangsa yang tolol. Keras ini perkataan tolol. Yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Itu tertulis dalam Yeremia 5 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Daripada menutup telinga terhadap suara Allah, bacalah Alkitab dan berdoalah kepada Tuhan secara teratur. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Allah. Merenungkan siapa Allah itu dalam kehidupan kita. Bersama berkat-berkat yang telah dilimpahkannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berada pada posisi di mana kita berada pada hari ini. Itulah cara mendengar yang baik. Waktu kita merenungkan, merefleksikan segala kebaikan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita ini. Kecenderungan manusia adalah mencari Tuhan pada waktu susah dan melupakan Tuhan pada waktu susah itu berlalu persis seperti Firaun saat menghadapi 10 tulah. Jawaban kita singkat, Tuhan mengerti aku sibuk. Waktu susah kok nggak mengatakan aku sibuk. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Begitu kesusahan tersebut berlalu, senyum, lupa sama Tuhan. Segala macam alasan muncul. Ini kebiasaan manusia. Kita harus bertobat dari sini. Allah berbicara kepada mereka yang meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Ingat yang lalu saya katakan, mana yang lebih baik? Kita bertemu dengan orang yang meluangkan waktunya secara khusus untuk berbicara kepada kita, atau kita berbicara dengan orang pada waktu senggangnya. Mana yang lebih baik? Nah, kita harus pikir, Tuhan sengaja meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, banyak hal yang harus dikerjakannya, untuk berbicara dengan kita. Kenapa? Karena Ia peduli. Kepeduliannya ini merupakan kunci yang terpenting untuk kita pahami agar tinggal di dalam hati kita dan menetap. Pada saat kita belum bertobat, kita hidup dalam lumpur dosa dan menjadi seteru Allah. Kita mengacungkan tinju kita terhadap surga. Namun pada kondisi seperti ini pun, Allah Bapa telah mengambil inisiatif untuk mengutus anaknya dalam wujud manusia untuk mendamaikan orang berdosa yang beriman kepada putra tunggalnya, Yesus Kristus, dengan dirinya. Bukankah ini kabar baik? Kalau kita mempelajari kitab Kejadian, kita akan menemukan tentang nubuatan ini, tentang janji Allah yang dinubuatkan, dituliskan dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 merupakan the first good news. Ini Injil pertama. Allah menjanjikan keselamatan dengan mendatangkan Kristus. Jauh di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 saat manusia jatuh di dalam dosa. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat seakan-akan berdosa karena dosa orang Yesus, sekali ulang ya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat seakan-akan berdosa karena dosa orang yang percaya kepadanya ditanggungkan kepadanya agar melalui kuasa darahnya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Jadi dosa kita diberikan kepada Yesus dan kebenaran Yesus diberikan kepada kita. Sehingga pada waktu Bapa melihat kita, dia tidak lagi melihat dosa kita, tapi dia melihat kebenaran Kristus, putra tunggalnya, di dalam kehidupan kita ini. Dan kita diselamatkan. Karena itu Alkitab mengatakan, bukan karena kebenaran kita, tapi melainkan karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Untuk itu mari kita belajar terlebih dahulu, apa artinya menjadi seteru Allah. Apa artinya itu? Menjadi seteru Allah itu apa? Seteru artinya musuh. Jadi apa artinya?
menjadi musuh Tuhan, menjadi seteru Tuhan. Musuh atau seteru adalah orang yang tidak menyukai atau membenci orang lain dan berusaha menyakiti, menentang, dan melawan orang yang menjadi lawannya atau bahkan menghancurkan orang yang mereka musuhi. Jadi, musuh Tuhan adalah orang yang menentang kehadiran dan tujuan Tuhan di dunia ini. Ya, Alkitab mengidentifikasi setan, si iblis, sebagai musuh spesifik Allah. Dari awal dia merancangkan ini. Dia bekerja melawan Tuhan pada awalnya. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 14, aku, selalu aku. Aku ingin. Dia ingin mendirikan tahtanya menyanyi Allah. Tapi Yesus mengatakan, bukan keinginanku, bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Berbeda banget. Nah, sepanjang sejarah, sebagai musuh Tuhan, setan berupaya menggagalkan rencana Tuhan, merugikan manusia, dan menjauhkan manusia tersebut dari Tuhan dengan memberikan kesibukan-kesibukan kepada mereka. Dalam kesibukan inilah kita meninggalkan Tuhan. Dan kita melemparkan begitu banyak alasan untuk menyejukkan hati kita dan berkata, Tuhan mengerti. Benar, Tuhan mengerti. Tapi apakah kita mengerti posisi kita, bahwa kita memerlukan Tuhan itu dan harus menghampiri takhta kudusnya? Karena setan tahu bahwa mereka tidak dapat menghancurkan Tuhan, maka mereka datang untuk apa? Untuk menghancurkan ciptaan Tuhan, yaitu manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan itu sendiri. Karena itu Alkitab berkata bahwa setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dan Yesus datang untuk menghancurkan rencana iblis ini dengan memberikan kehidupan bagi semua orang yang percaya kepadanya dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Nah, kita tahu apa yang terjadi hari-hari ini di Timur Tengah. Kita berdoa supaya jangan merambat. Nah, kita berdoa bukan hanya sekedar berdoa, tapi kita memilih untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Agar jangan sampai pada saat seperti sekarang ini kita mengeraskan hati kita tidak peduli kepada firman, kita tidak peduli kepada hadirat Tuhan, kita menjauhkan diri kita daripada itu segalanya, dan kita akan jatuh di dalam setiap percobaan yang disiapkan oleh iblis, karena kita menjauhkan diri dari payung rohani yang disediakan Tuhan berdasarkan pilihan kita sendiri. Selain setan, kitab suci menyebutkan banyak musuh lain dari Allah dan umatnya. Kata lain yang digunakan untuk musuh Tuhan dalam Alkitab adalah musuh, lawan, penentang, oposisi. Itu perkataan lainnya. Siapapun yang tidak mentaati perintah Tuhan dinyatakan sebagai musuh Tuhan. Kita dapat melihat Alkitab tanpa membaca Alkitab. Kita dapat membaca Alkitab tanpa membaca Alkitab itu sendiri karena pikiran kita ada di tempat lain. Kita dapat hadir di dalam gereja, melihat pendeta membicarakan firman Tuhan, namun kita menutup telinga kita. Ini nggak ada artinya. Tadi setelah kita bicarakan tentang hal ini, kita harus membuka pintu hati kita, dan bukan menutupnya, tapi membuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itulah kebenaran ini akan bekerja di dalam kehidupan kita untuk memerdekakan kita. Dosa membuat kita menentang Allah. Juga kamu, dalam Kolose 1 ayat 21 ya, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi dari mana orang tahu pikiran dan hatinya jahat? Pikiran dan hati jahat ini disampaikan melalui perbuatan. Karena itulah kita dapat melihat hati dan pikiran orang tersebut. Nah, yang lalu saya berbicara, ingat perbandingannya, ibarat orang dibaptis. Kalau jujurnya begitu ya, baptisan itu adalah outward experience, pernyataan luar. Experience di luar yang dapat disaksikan oleh orang banyak, yang menyaksikan baptisan air itu terhadap apa yang kita yakini, yang ada di dalam hati kita, tanpa dapat dilihat orang-orang lain. Apa itu yang kita yakini? Iman kita kepada Kristus. Dan iman kita kepada Kristus ini kita nyatakan melalui baptisan air,
Agar kita dapatkan, ini loh, mulai saat ini aku menjadi pengikut Kristus. Ini loh, mulai saat ini aku akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan daging yang direkomendasikan oleh dunia ini. Aku enggak lagi. Aku akan bersekutu dengan Tuhan. Aku akan menjadi pengikutnya yang setia. Dalam baptisan air itu kita dicelupkan, ditenggelamkan, ibarat kuburan untuk dibangkitkan kembali melalui roh yang sama yang membangkitkan Kristus. Ini penting. Nah, Kolose 1:21 ini, perbuatan jahat kita ini terdapat awalnya dalam hati dan pikiran kita, dan kemudian kita cetuskan dalam bentuk perbuatan. Kita lihat apa yang barusan dilakukan di Timur Tengah ini oleh Hamas. Bayi dipenggal. Ini perbuatan jahat yang dirancangkan. Rasul Paulus menyebut orang-orang berdosa yang belum diselamatkan sebagai musuh Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Kristus dalam hal ini. Itu tertulis dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Sepanjang sejarah Israel, umat Allah berjuang melawan musuh-musuh yang berkomitmen untuk menghancurkan mereka sampai hari ini. Dan bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Biji mata Tuhan. Bayangkan kalau biji mata kita dicolok orang, kita akan bereaksi. Demikian juga Tuhan. Bangsa Mesir, kita lihat dalam Alkitab, bangsa Kanaan, Filistin, dan Babilonia hanyalah beberapa dari sekian banyak bangsa yang merupakan musuh yang kejam yang disebutkan dalam Perjanjian Lama yang berikhtiar untuk menindas dan menghancurkan umat Israel. Mereka tidak ingin Israel hadir di dalam dunia ini. Mengapa mereka demikian? Karena mereka ingin melawan Allah. Tidak dapat melawan Allah, mereka menghancurkan orang yang dikasihinya, bangsa pilihan. Sampai hari ini kita lihat. Bangsa-bangsa tersebut ketika menentang umat Allah dianggap sebagai musuh Allah. Dan Allah berperang demi kepentingan Israel. Lihat 2 Raja-Raja 19, tertulis di sana. Allah berperang demi kepentingan Israel. Dan hari ini pun kita saksikan ini. Itu tidak berubah. Karena dia biji mata Tuhan. Sepanjang hidupnya, Yesus Kristus ditentang oleh manusia yang memusuhinya. Dan yang juga secara rohani oleh iblis. Sebagaimana dinubuatkan dalam Kejadian 3:15 yang saya sampaikan tadi. Herodes Agung mencoba namun gagal untuk membunuh bayi Yesus. Matius 2 ayat 13 ayat 16-20 ya. Setan mencobai Kristus di padang gurun. Markus 1 12-13. Kadang-kadang setan menentang Tuhan melalui manusia dan pengikutnya. Matius 16 ayat 22-23. Matius 26 ayat 14-16. Lukas 22 ayat 3. Yohanes 13, 21-27. Ini semua referensi yang dapat kita pelajari lebih jauh. Seperti yang diramalkan dalam kitab suci Perjanjian Lama, lebih tepat dinubuatkan, para pemimpin Yahudi berencana membunuh Yesus. Berencana. Mengikhtiarkan yang jahat. Orang-orang Farisi ya, yang menuntut bukti bahwa semua tentang Yesus sebagai Allah tertulis dalam kitab suci. Tertulis. Masalahnya bukan tentang bukti yang tersedia, masalahnya adalah mereka telah memutuskan untuk tidak percaya. Itu masalahnya. Hari-hari ini kita lihat masih ada. Musuh-musuh Kristus berhasil mengeksekusi Yesus. Namun tidak berhasil menggagalkan rencana Allah. Karena kuburan tidak dapat menahan Yesus di sana. Kubur kosong membuktikan dia bangkit. Dia hidup selamanya. Jadi gagal usaha iblis ini. Yesus mengalahkan setiap musuh, termasuk kematian. Dia bangkit, sehingga para pengikutnya dapat dibebaskan melalui kemenangannya. Karena dia bangkit, suatu saat kita pun akan dibangkitkan. Kecuali rapture terjadi, kita diangkat. Hidup-hidup. Yesus Kristus menjelaskan dengan jelas bahwa umat Kristiani akan menghadapi banyak musuh. Karena iman mereka kepadanya. Tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Saya bacakan ya, 2 Timotius 3:12. Memang
setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi ini pasti terjadi, dikatakan oleh Alkitab. No escape. Kristus juga memberikan teladan bagi umat Kristiani untuk diikuti setiap kali mereka menghadapi musuh-musuh. Menghadapi musuh-musuh siapa? Menghadapi musuh-musuh Allah dan ancaman-ancaman mereka. Ya, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan bagi kita sekalian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23. Ketika ia, Yesus maksudnya dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, yaitu Allah Bapa, yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia pikul di sana, ditanggungkan kepadanya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2, 21-24. Sembuh di sini lebih mengarahkan kepada kesembuhan dari kehidupan berdosa untuk hidup bagi kebenaran. Alkitab memerintahkan orang-orang percaya untuk berhati-hati, namun tetap berani ketika menghadapi musuh-musuh Allah. Dikatakan dalam 1 Petrus 5 yang ke-8, sadarlah. Artinya disuruh bangun nih, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari, artinya aktif. Mencari siapa? Orang yang dapat ditelannya. Yang dapat, itu digaris bawahi. Kenapa digaris bawahi? Karena tidak semua orang dapat ditelan. Yang dapat ditelan artinya yang lengah. Karena itu pada awalnya dikatakan sadar dan berjaga-jaga. Kalau tidak sadar dan tidak berjaga-jaga, dapat ditelan. Whom he may devour, bahasa Inggrisnya. Yang dapat ditelannya. Karena itu sadarkan dirimu. Ya, berjaga-jaga dengan menguasai kebenaran firman Tuhan. Di sana kita berjaga-jaga. Yesus pun waktu dicobai mengutip Alkitab terus di dalam hal ini. Alkitab memerintahkan orang percaya untuk berhati-hati, namun tetap berani. Ya, saya katakan sekali lagi, ketika menghadapi musuh Allah, jangan mundur. Musuh-musuh Allah sedang mengalami kekalahan. Ya, Mazmur 92 ayat yang ke-9. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Jadi nggak usah takut kalau orang melakukan kejahatan terhadap kita, santai aja. Ada ayat yang menjamin ini. Tuhan berperang selama kita tidak mengutuki mereka. Berkati saja mereka dari hati yang jujur. Musuh terakhir Tuhan yang harus lenyapkan adalah kematian. 1 Korintus 15 25-26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ia sudah mengalahkan ini nih. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Ia hidup selamanya. Pada prinsipnya, berdamai dengan Allah itu adalah berita baik yang membawa damai. Ya kan? Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah melalui pelayanan pendamaian seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat ke-18. Untuk itu mari kita pelajari terlebih dahulu tentang pelayanan pendamaian ini. Apa yang dimaksud dengan pelayanan pendamaian seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 itu. Pelayanan pendamaian atau disebut juga pelayanan rekonsiliasi dalam 2 Korintus 5 ayat 18 mengacu pada pekerjaan yang diberikan kepada orang percaya dan pesan yang mereka nyatakan. Kita dapat memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Allah Bapa melalui Yesus.
Ya, rekonsiliasi. We are reconciled with God the Father through Jesus Christ. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut, ya, dalam 2 Korintus 5:18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Melalui Kristus kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dan pelayanan pendamaian ini, Ministry of Reconciliation ini, dipercayakan kepada para rasul dan kepada para murid-murid lainnya dan kepada kita semua orang percaya. Pelayanan pendamaian atau rekonsiliasi mencakup pewartaan Injil dan jaminannya bahwa pengampunan bagi orang berdosa tersedia di dalam Kristus. Orang berdosa diampuni, dosanya ditebus. Upah dosa ini dibayar oleh Tuhan Yesus di dalam kuasa darahnya. Dosa menghalangi kita untuk mempunyai hubungan dengan Allah. Namun pengorbanan Yesus yang sempurna di kayu salib menjadi sarana untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa seperti yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 17 dan membawa keharmonisan dalam hubungan manusia dengan Allah Bapa. Pada waktu kita membaca Yesaya 59 ayat kedua juga kita akan melihat yang menyebabkan Allah memalingkan wajahnya dan tidak mendengarkan doamu adalah segala kejahatan dan dosamu. Ada dua hal disebut di sana. Jadi kalau kita sengaja berbuat jahat, hidup dalam dosa, doa itu sia-sia. Karena itu Allah berkata, tinggalkan dulu itu. Doa kita akan didengar. Sekarang kita dapat menyatakan bahwa manusia dapat bertobat dari dosa mereka dan kembali berdamai dengan Allah melalui iman kepada Yesus. Roma 5 ayat 10 menyatakan hal itu. Jadi, waktu kita berdamai dengan Allah Bapa itu adalah pekerjaan Yesus di kayu salib. Kita memerlukan rekonsiliasi dengan Tuhan karena hubungan kita dengan Allah Bapa telah rusak melalui dosa terjadi di Taman Eden. Melalui Adam dan Hawa. Hal itu kudus dan benar. Dan dosa kita memisahkan kita darinya. Seperti yang barusan saya sebutkan tadi dalam Yesaya 59 yang kedua. Dosa menjadikan kita musuh Tuhan itu sendiri dalam Roma 5 yang ke-10. Di kayu salib, Yesus menanggung dosa kita dan memenuhi keadilan Allah. Kematian Yesus memungkinkan kita untuk berdamai dengan Allah Bapa. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ini 19. Sebab Allah mendamaikan dunia, maksudnya orang berdosa, dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kata Rasul Paulus. Ya, kita semua terlibat di dalam hal ini. Sekarang kita dapat disebut sahabat Allah. Yohanes 15 ayat 15. I no longer call you servant, but friend. Ya. Kita disebut sahabat dan saudara. Yohanes 15 ayat 15 dan Ibrani 2 ayat yang ke-11. Mereka yang dibenarkan karena iman, Roma 5 ayat yang pertama, oleh darah Yesus, Roma 5 ayat yang ke-9, tidak lagi diperhitungkan dosanya. Enggak, karena sudah ditanggungkan kepada Yesus. Mereka berdamai dengan Tuhan karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada mereka yang percaya kepadanya. Luar biasa ini. Tuhan telah memberikan pelayanan pendamaian atau pelayanan rekonsiliasi kepada orang-orang percaya, kepada kita sekalian. Artinya, Tuhan menggunakan kita sebagai sarana untuk memberitahu dunia bahwa mereka dapat didamaikan dengan Allah melalui Kristus. Dengan cara ini, kita menjadi utusan-utusan Kristus. Seolah-olah Allah menyampaikan seruannya melalui kita. Kita menjadi ambasador. Kita menjadi duta-dutanya. Ayat 19 menggambarkan pelayanan rekonsiliasi ini sebagai pemberitaan berita pendamaian untuk mendamaikan orang berdosa melalui Yesus Kristus kepada Allah Bapa dengan beriman kepadanya. Ya, kita dipakai untuk menyampaikan berita baik ini. Kita berutang budi
kepada orang yang menyampaikan berita baik ini kepada kita, dan kita harus melanjutkan tongkat estafet ini agar setiap orang juga dapat diselamatkan. Pesan yang harus kita sampaikan kepada dunia adalah dalam 2 Korintus 5:20 tadi ya. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia menyarankan nih, berilah, sadar ya, berikanlah dirimu untuk didamaikan dengan Allah. Caranya dengan beriman kepada Kristus. Dengan percaya kepada Kristus dengan segenap hatimu. Bukan pikiran. Percaya dan pikiran itu knowledge. Percaya dengan hati itu iman. Kita harus memberitahu orang-orang tentang kesempatan luar biasa yang mereka miliki untuk berdamai dengan Allah melalui Yesus. Kami memohon mereka untuk percaya kepada Kristus. Dosa tidak diperhitungkan lagi terhadap mereka yang diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Karena Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya. 2 Korintus 5:21 ini penting. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya oleh Allah Bapa, maksudnya menjadi dosa karena dosa kita ditanggungkan kepadanya, supaya dalam Dia, dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi terjadi trading. Dosa kita diberikan kepada Yesus, kebenaran Yesus diberikan kepada kita. Waktu kita memiliki kebenaran Yesus, Allah Bapa melihat kebenaran itu. Nggak ada dosa lagi, karena dosa kita sudah dipindahkan ke tubuh Kristus di kayu salib. Jadi jangan disesatkan ya, ada orang yang menginjil, katakan, ya nanti kamu dipermalukan, ada televisi besar, kamu ditunjukkan dosa-dosamu. Ya kalau ada begitu, ngapain Yesus mati di kayu salib? Menghina darah Yesus. Saat kita mengaku dengan hati kita, ada percaya dengan segenap hati kita, keluar pengakuan kita melalui mulut kita, berdasarkan hati yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saat itu segala dosa kita ini diampuni. Dibayarkan, tuntas, lunas dibayar di kayu salib. Jadi nggak ada dosa lagi. Dalam kitab kehidupan itu cuma ada nama orang percaya. Bagi orang yang tidak percaya, itu daftar dosa mereka. Bagi orang percaya, nggak ada daftar dosa lagi karena sudah dibayar. Nggak ada. Jadi jangan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran seperti yang demikian. Pelayanan rekonsiliasi ini mempunyai tanggung jawab yang besar. Allah Bapa menyampaikan seruannya untuk didamaikan dengan dirinya melalui kita sebagai utusan Kristus. 2 Korintus 5:20 tadi. Pelayanan yang diberikan kepada kita untuk mengarahkan hati kepada Tuhan sangatlah penting dan mendesak. Ini benar-benar persoalan hidup dan mati. Karena begitu kita menghembuskan napas terakhir, that's it, nggak ada kesempatan lagi. Kita tidak bisa berdoa untuk arwah agar percaya. Kenapa? Karena orang hidup yang dapat percaya. Orang hidup yang dapat mengambil keputusan. Orang hidup yang dapat mengakui. Orang mati nggak dapat. Ya, jadi percuma berdoa untuk arwah orang mati supaya percaya. Nggak ada. That's it, selesai. Mereka diberikan kesempatan sewaktu hidup. Waktu hidup dalam keadaan sadar. Kalau sudah koma juga percuma. Yesus membayar harga untuk rekonsiliasi kita karena Allah mengasihi kita. Yohanes 3:16. Jadi kita harus membagikan pesan rekonsiliasi ini dalam kasih. Dan hidup kita harus mencerminkan pesan kita. Efesus 4 yang pertama. Yesus adalah pribadi yang menyelamatkan. Bukan kita. Kita hanya pembawa berita damai. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang menginsafkan dunia, maksudnya orang berdosa, akan kesalahan sehubungan dengan dosa dan kebenaran serta penghakiman. Dia akan menyadarkan, dia ketuk pintu hati itu. Kamu tanpa Yesus mati, masuk api neraka. Kamu bertobat saat ini. Nah sekarang tergantung kepada orang. Mau membuka hati, menerima kebenaran ini dan diselamatkan, atau menolak dan binasa. Pilihan ada pada orang tersebut. Baca nanti Yohanes 16 yang ke-8. Namun kita telah diberi hak istimewa untuk menjadi duta Kristus untuk menyampaikan berita damai ini. Setiap orang percaya berperan dalam pelayanan rekonsiliasi ini. Dalam pelayanan pendamaian ini, setiap orang percaya bekerja sama. Yang satu menanam ya benih-benih yang baik, benih Injil ini, benih kebenaran dari Yesus ini, yang lain menyiram. Dan Allah memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 yang ke-7. Siapa yang menanam, menyiram, yang penting Allah yang menumbuhkan ini.
Saat kita memberitakan Injil, kita bertindak sebagai pembawa berita damai. Dan Tuhan memberkati mereka yang membawa damai. Berbahagialah kaki yang membawa berita ini, katakan tadi ya, dalam bahasa Inggrisnya. Matius 5 ayat 9. Kita menyampaikan dan menghayati pesan rekonsiliasinya, kehidupan diubahkan, dan Tuhan mendapatkan kemuliaan. Luar biasa ini. Apa yang dimaksud dengan betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, dan yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Yesaya 52:7 itu. Maksudnya apa? Memang benar dalam Yesaya 52:7 Nabi Yesaya ini mengumumkan, mendengungkan betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Ini kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Raja didesain untuk disembah, bukan presiden. Allahmu itu Raja artinya sembah dia. Bukan patung. Ya, bukan Molok. Dewa. Bukan. Yahweh. Elohim. Itu yang disembah. Dalam bagian ini, Nabi Yesaya menantikan masa pembuangan di Babel. Ketika Yerusalem akan menjadi sunyi sepi. Yesaya berbicara mendesak kepada orang-orang Yahudi. Menyuruh mereka untuk sadar. Tadi yang kita katakan. Sadar. Seperti di masa lalu, seperti tawanan di Mesir, mereka telah mengetahui hukuman Tuhan. Yesaya 52 ayat 3-6. Mereka tahu hukuman Tuhan. Namun kali ini berbeda. Mereka segera akan mengetahui keselamatan yang datang daripada Tuhan. Bukan hukuman, keselamatan. Ini berita baik. Keselamatan. Yesaya secara nubuat melihat para utusan membawa kabar baik. Dia melihat dalam alam roh. Para utusan pembawa kabar baik yang menggembirakan ke negeri yang menyedihkan dan terlantar. Betapa indahnya katanya. Kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat. Ditunggu. Ya. Setelah sekian lama dan melelahkan melihat Yerusalem hancur, akhirnya muncul berita tentang penebusan Yehuda. Wow, angin segar datang. Sang nabi bahkan sekarang dapat melihat bahwa pembawa kabar baik tersebut berlarian di lereng pegunungan Yehuda. Kaki-kaki ini berlari, membawa berita baik, nggak tahan. Mesti segera sampai di sana untuk memberitakan kabar sukacita bahwa ada keselamatan di dalam Elohim ini. Kedamaian dan keselamatan sedang dalam perjalanan. Sabar dikit lagi. Tuhan akan membebaskan umatnya dari pembuangan melalui kekalahan Babilonia oleh Raja Persia, Cyrus. Orang-orang Yahudi akan mampu membangun kembali kota mereka yang runtuh dan memulihkan bait suci. Bait suci yang ketiga akan kita lihat sedang dalam rencana pembangunan. Very excited. Karena saat bait Allah yang ketiga dibangun, Yesus datang. Yesaya menggunakan bahasa puitis untuk menggambarkan kaki para utusan sebagai indah. Iyalah. Mereka bukan membawa kabar buruk, mereka membawa kabar keselamatan indah. Kaki-kaki yang berlari menuju kemari. Atau menyenangkan, sudah pasti daripada membawa gosip, berita kematian, berita hukuman, dia membawa berita keselamatan. Kata indah mengandung gagasan tentang masa mekar penuh, masa berkembang, ya, atau pertumbuhan yang matang. Dan kekuatan luar biasa ini. Kaki ini penuh semangat melompat pegunungan Yerusalem dengan kecepatan kijang atau seperti anak rusa, berlari cepat maksudnya. Keindahan kaki menekankan pendekatan terarah dan cepat dari pembawa pesan. Artinya mereka sendiri sudah nggak bisa tahan untuk menyampaikan berita sukacita ini, berita baik ini. Mereka berlari secepat-cepatnya bagaikan anak rusa muda ini.
Ya, sungguh pemandangan yang indah, yang sangat indah bahkan bagi Yehuda saat melihat kaki-kaki ini melompat ke arah mereka melintasi pegunungan tanpa lelah. Kaki ini membawa kabar gembira, memberitakan pendamaian, perdamaian, keselamatan, dan maklumat bahwa Tuhan memerintah. Your God reigns. Allah memerintah. Your God reigns. Allah itu raja yang memerintah. 100 tahun setelah masa Yesaya, gambaran yang sama digunakan oleh Nabi Nahum. Digunakan oleh Nahum dalam sebuah nubuat mengenai kemenangan Yehuda atas Asyur yang sudah dekat. Nahum 1 ayat 15. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu. Hai Yehuda, bayarlah nazarmu. Sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Itulah sebabnya mereka dilenyapkan sama sekali. Hampir 1000 tahun kemudian, Rasul Paulus menggambarkan utusan serupa yang memberitakan kabar baik tentang perdamaian dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma 10 ayat 14-15. Sama seperti Yehuda merayakan kabar baik tentang pembebasan dari musuh-musuh mereka dalam perjanjian lama, demikian pula kita pada hari ini bersukacita atas kabar baik keselamatan dalam Yesus Kristus yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Pernyataan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita tidak mengacu pada penampilan si pembawa berita, tetapi pada tindakan mereka yang membawa berita baik tersebut, berita sukacita tersebut, berita keselamatan. Bukan kakinya yang diutamakan, tapi isi berita yang dimaksudkan dengan indahnya tersebut. Kedatangan para utusan Injil, kerajaan Allah yang gesit itu sungguh indah, bahkan sangat indah. Munculnya pelari yang terlihat di pegunungan yang jauh dan sedang berlari mendekat untuk membawa kabar baik yang telah lama dinanti-nantikan. Sungguh indah untuk dilihat. Kita juga kalau sedang menunggu hasil ujian ada berita yang baik kan luar biasa ini. Si pembawa berita ini sangat menarik karena mereka membawa kabar baik bagi mereka semua yang menunggu dengan harapan yang tinggi. Mereka mendapatkan berita yang baik, berita tentang pendamaian, tentang keselamatan dan kedaulatan pemerintahan Allah. Rasul Paulus mengajarkan umat Kristiani untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah sebagai pertahanan rohani melawan kekuatan-kekuasaan gelap seperti yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 10-13. Dia menggambarkan satu bagian dari perlengkapan senjata itu. Dalam Efesus 6 ayat 15 saya bacakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi harus rela. Jangan bersungut-sungut. Kita sudah diselamatkan, kita wajib memberitakan kabar baik ini. Kemungkinan besar Paulus memikirkan kata-kata Yesaya di sini untuk diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Berarti siap dan bersedia untuk membagikan Injil perdamaian kepada mereka yang membutuhkan keselamatan. Kabar baik Injil membawa kedamaian Allah melalui Yesus Kristus, menyatakan kasih-Nya yang besar bagi kita dan menyadarkan kita akan kasih karunia dan belas kasihan-Nya. 2 hari yang lalu saya memenangkan satu jiwa. Orang yang menanam benih yang sebelumnya dan Allah yang menyiram, menyebabkan pertumbuhan sehingga jiwa ini dapat dimenangkan. Dan saya membawa berita sukacita ini. Saya di Jakarta nanti untuk membaptiskan orang ini. Luar biasa. Dan kesimpulannya sebagai berikut. Closing statement saya ya, summary-nya. Hari-hari ini kita banyak mendengarkan berita-berita negatif
seperti deru perang, bangsa melawan bangsa, suku melawan suku, bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, famine, bahaya kelaparan, serta sakit penyakit lebih mirip tulah yang menimpa umat manusia. Pembunuhan yang merajalela termasuk pembunuhan bayi-bayi yang tidak bersalah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun di tengah-tengah berita yang negatif ini ada berita baik yang membawa angin pengharapan bagi mereka yang menunggu-nunggu dengan gelisah. Bahwa ada keselamatan dalam Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia menjadi pembawa berita baik ini di tengah-tengah dunia yang kacau? Membawa angin pengharapan bagi mereka yang berputus asa, sehingga semangat hidup mereka dapat dibangkitkan kembali. Ataukah kita malu dan mengambil alasan pelan-pelan, santai? Saya encourage setiap daripada kita mengambil setiap kesempatan untuk membawa berita sukacita, berita damai ini kepada setiap orang yang belum percaya Yesus. Sehingga mereka pun dapat diselamatkan pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara. Namun hamba percaya Roh Kudus terus berbicara. Mengetuk pintu hati kami. Sehingga kami dapat bertumbuh berkembang. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan buka hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyebabkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu. Apapun yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Biarlah kita dapat membuka lembaran waktu kita ini dengan penuh dengan ucapan syukur dan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus dan sudah berdoa mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kebaktian telah usai. Dan mari kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sampai berjumpa pada kesempatan mendatang atas izin Tuhan. Saya, Arili, dan segenap jemaat mohon diri. Shalom.